Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Belajar dari nubuatan Yohanes. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, belajar dari kebenaran firman Tuhan merupakan hal yang sangat diperlukan oleh setiap orang percaya, oleh setiap orang Kristen yang menyatakan dirinya merindukan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan selalu belajar dari hal-hal yang baik dan benar dari setiap kebenaran firman Tuhan yang telah dibacanya. Dan hari ini kita boleh belajar dari sosok Yohanes, di mana kelahirannya telah dinubuatkan oleh nabi-nabi pada perjanjian lama, dan juga pada saat ini di nats ini secara keseluruhan di pasal yang pertama dari Injil Lukas ini, di mana Lukas mulai berbicara tentang keadaan dari Zakaria dan Elizabeth, ibu dari Yohanes, di mana mereka adalah orang yang sudah berusia lanjut namun tidak memiliki keturunan karena Elizabeth mandul. Zakaria merupakan bagian dari imam keturunan Lewi yang melayani di bait suci, dan pada saat itu merupakan giliran dari rombongannya untuk melayani, membakar ukupan di bait suci, sementara orang-orang di luar bait suci sedang bersembayang menyembah Tuhan. Dan ketika giliran dari Zakaria masuk, dia berhadapan dengan atau melihat penglihatan di mana seorang malaikat Tuhan datang dan berbicara kepadanya. Apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan mengenai kelahiran dari putranya, yakni Yohanes. Memang secara manusiawi Zakaria terkejut dan kaget, bahkan sampai dengan pembicaraan selanjutnya dalam nats ini dia meragukan dan tidak percaya, sehingga ketika dia keluar dari bait suci dia didapati bisu karena dia meragukan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dan pada nats yang sudah saya bacakan tadi di ayat yang ke-15 ini, bagaimana kita boleh belajar dari nubuatan yang disampaikan oleh malaikat kepada Zakaria, ayah atau bapak dari Yohanes ini. Dikatakan tentang kelahiran Yohanes bahwa ia akan besar di hadapan Tuhan. Besar di hadapan Tuhan, bukan besar di hadapan manusia. Banyak orang menginginkan, yang pertama yang kita pelajari, besar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Banyak kita yang sangat ingin menjadi besar di hadapan manusia. Kita dianggap sebagai orang yang besar, sebagai orang yang penting, sebagai orang yang utama. Tetapi apakah kita besar di hadapan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan dan menjadi renungan bagi kita. Yang kedua dikatakan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Berarti berbicara tentang penguasaan diri. Kita boleh belajar untuk menguasai diri kita, sebagaimana kita melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang penguasaan diri. Banyak orang kesulitan menguasai dirinya. Gambaran dari minum anggur, di mana orang yang sudah mabuk dengan anggur, mabuk dengan minuman keras, mustahil dia bisa menguasai dirinya. Dia akan ngomong sesukanya, dan segala sesuatu yang ada meluap dalam hatinya akan keluar dan dinyatakan, sehingga banyak orang akan menjadi tahu rahasianya. Oh, ternyata seperti itu, dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk menguasai diri kita. Yang ketiga dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus berbicara tentang bagaimana hidupnya mempermuliakan Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka yang dilakukan adalah hal-hal yang berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan, dan hidupnya boleh mempermuliakan Tuhan. Apa saja yang dilakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, kiranya kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita
untuk belajar senantiasa besar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Untuk hidup kita juga penuh dengan penguasaan diri, untuk hidup kita penuh dengan Roh Kudus, dan kita bisa mempermuliakan Allah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.